Salam sedulur jagat semua. Salam sedulur jagat. Kali ini kita akan cangkruan bersama, nongkrong bersama, ngobrol bersama soal yang hari ini kita rayakan sebagai bangsa Indonesia, hari libur nasional adalah perayaan saudara kita, saudara-saudari kita dari Buddha, yaitu hari Raya Waisak. Kebetulan di sini ada salah satu sedulur jagat kita, yaitu langsung dari sumbernya, Bante Samodana, Bikuni Samodana. Selamat hari Raya Waisak dulu, Bikuni. Selamat hari Raya Waisak. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Ya. Bante, kita mau bertanya sih, hari raya Buddha tuh yang kalau di Indonesia yang diliburkan itu apa? Hanya Waisak kah atau ada yang lain? Seingat saya Waisak aja ya. Yang jadi tanggal merah. Baik Mas Albert, kalau di agama Buddha, gimana Pak, suara saya bisa didengar ya? Nah ini bentar, gak apa, ini natural Bante, bentar. Mbak Isa kayaknya gemar. Cangkruan nih. Iya. Bentar Mas, ada ini telepon tadi masuk ke ini. Oh gak apa-apa Mbak, ya gak apa-apa. Gak apa, kita natural Mbak, cut-cutnya gak di sini, udah di-cut juga Mbak. Nanti silakan dilanjut. Oke. Kalau di agama Buddha itu memang hari rayanya cukup banyak. Yang pertama hari raya Waisak, yang kedua nanti ada Katina, dilanjutkan nanti ada Magha Puja dan Asada, seperti itu. Tetapi kalau kita di negara Indonesia, hari libur untuk agama Buddha hanya hari raya Waisak, yang kontennya tanggal merah seperti itu. Tapi ada beberapa kalau di Indonesia di sekolah-sekolah tertentu, misalnya kalau kita Waisak seperti ini, ada libur yang menjelang Waisak dan sudah Waisak. Karena biasanya kalau di sekolah atau di kampus itu ada yang disebut bulan Bakti Waisak. Jadi ketika menjelang Waisak atau dalam konteks bulan Waisak itu, kita banyak melakukan bakti sosial kepada masyarakat. Meskipun kecil yang notabene-nya untuk dari pelajar. Tetapi kalau bagi umat yang di daerah-daerah biasanya atau di kota itu juga bakti sosial, berbagi kebahagiaan karena kita mau merayakan hari bahagia kita. Maka kalau menjelang Waisak seperti ini biasanya di wihara-wihara juga banyak kegiatan, baik itu pembacaan sutra, parita, mantra, penyalaan lilin, lalu bakti sosial, ya bisa bagi sembako atau donor darah, atau pengobatan gratis seperti itu. Jadi sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya di kegiatan Waisak bagi kami umat Buddha. Mungkin itu ya Mas Albert ya. Oh gitu. Ya, kalau di Indonesia berarti cuma satu itu ya Bikuni. Iya, kalau yang tanggal merah. Secara nasional cuma satu hari itu ya. Iya, tapi kalau misalnya kalau di Indonesia hari besarnya lebih nampak di Waisak, karena di Waisak itu baik dari pemerintah atau dari majelis kita mengadakan kegiatan. Tetapi kalau misalnya di negara Buddhis, Waisak juga dirayakan, tetapi lebih besar kalau di Thailand seperti itu Katina. Katina itu di mana hari besar agama Buddha yang khusus untuk bakti umat kepada anggota sangha atau kepada biku dan bikuni. Karena disitulah umat bisa memberikan persembahan jubah. Nah di situ dirayakan besar-besaran oleh wihara-wihara, karena memang kalau di Thailand kan memang negara Buddhis ya mayoritas, meskipun tidak semua ya, tapi tetap mayoritas seperti itu. Meskipun nggak menyatakan bahwa Thailand sebagai negara Buddhis. Berarti kalau Waisak hari besarnya mesti liburnya agak panjang, ada cuti bersamanya itu Bikuni. Iya, kalau di sekolah-sekolah. Iya, kalau di Thailand itu Waisak yang setahu saya Waisak ya ada libur, Katina juga libur, nanti Uposata juga libur. Uposata itu hari besar, bukan hari besar keagamaan yang konteksnya hari raya bukan, tetapi kalau umat Buddha 1 bulan itu kita memiliki hari besar yaitu atau hari Uposata. Itu tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23. Jadi setiap minggu. Setiap minggu kita ada.
Nah, itu Mingguan ya? biasanya ada libur. Oh. Kalau di kampus Buddha sepertinya libur kalau di Thailand itu. Karena ini uposata bagi para biku kan harus bisa dikatakan bertemu dengan gurunya atau belajar dharma seperti itu, atau ada puja bakti seperti itu, atau sembahyang gitulah kalau dalam bahasa umumnya. Tempat kami kan puja bakti, melakukan puja dengan sebagai bentuk bakti kita gitu kepada guru kita Buddha Gotama seperti itu. Enak ya. Uposata itu Bikuni. Uposata itu uposata tadi ya. Ya, yang seminggu sekali itu ya. Itu jatuhnya tiap minggu berbeda-beda tanggalnya. Nggih, kan misalnya besok kita Waisak tanggal 26. Nah, itu kan pas Purnama Sidhi berarti tanggal 15. Bulan penuh. Oh. Nah, nanti satu minggu berikutnya ada tanggal 23. Oh, iya. Nanti satu minggu berikutnya ada tanggal 8, tanggal 1 seperti itu. Saya membayangkan begitu ya Bikuni. Dulu kalau kalendernya yang dipakai di dunia kalender bukan Masehi, mungkin kita ya libur ya uposata itu ya. Gitu, mungkin ya. Ya, maksudnya Ya, kalau penganut Budanya banyak ya di Indonesia lah, penganut Budanya cuma 2 gelintir ini gimana ini? Kalau global di dunia gitu loh. Oh ya. Iya. Itu tergantung amal dan ibadahnya Pak kita, ternyata kurang jadi. Nampaknya dari sini aja kelihatan gitu ya. Nggih. Teman-teman Buddha nampaknya kalau bahasa orang Kristen itu kan ada penjangkauan gitu ya, melebarkan itu kan kerajaan Allah di atas muka bumi kan, gitu kan. Itu kalau teman-teman Buddha punya ambisi seperti itu ya mungkin dulu sudah pernah menguasai dunia mungkin ya, uposata dirayakan tiap minggu, sekolah-sekolah libur, kira-kira seperti itu kira-kira ya. Iya Pak. Di total banyak Buddha loh kelihatannya Bikuni. Kalau di dunia ya, dunia banyak Buddhisnya. Ada hari liburnya di total. Oh paling banyak, kita kan baik hati toh Pak. Makanya itu waduh, nyesel. Iya, makanya salah satu rasa saya bersyukur hidup di Indonesia itu dengan berbagai macam agama. Salah satunya saya bisa menikmati hari libur agama-agama lainnya kan seperti itu. Oh gitu, ya. Kira-kira. Iya. Ya, enak ya jane nek nggo penanggalan kuwi akeh praine ya. Iya. Kalau semuanya contohnya saya nih kalau di kampus ini hari uposata. Kita kan dari pagi masih ada bertemu dengan guru senioritas. Mungkin kalau kita kuliah jam 7 bisa didispensasi. Oh mohon maaf tadi terlambat Bante karena lagi uposata. Nah seperti itu. Tetapi nggak boleh bohong. Kalau bohong ya karma tanggung masing-masing kan begitu. Kalau Mas Ahmad mungkin gini, maaf tadi terlambat, sholat Jumatnya agak panjang tadi khotbahnya gitu. Tapi ini ada 4 gitu. Tapi kalau terlambat itu bukan contoh ya Pak Kiai, nggih. Gus. Bukan kebetulan gitu. Aku tadi cuma bayangin sayang cuma Waisak gitu yang tanggal merah. Bagaimana akomodasi semuanya kan? Atau Waisak punya cuti bersama gitu kayak Idul Fitri gitu. Sayang sekali umat Budanya dikit. Banyak bayangan pasti. Panjang lah. Barokah itu. Betul. Padahal kalau dihitung dari tanggal merah yang paling banyak itu yang Pak Eko seperti itu ya. Yang banyak liburnya loh. Pak Eko itu grupnya banyak liburnya itu kalau Pak Eko. Benar Biku. Kalau tempat saya satu keagamaan Waisak. Kalau tradisinya ya Imlek Konyen itulah ya. Itu baru ada libur. Kontennya tradisi kan. Dan sejak Presiden Gus Dur kan memberikan tanggal merah untuk libur nasional kalau untuk tahun baru Imlek. Hanya itu saja. Meskipun itu bukan perayaan keagamaan. Iya. Oke. Nah, ya itu baru tanggal merah aja kita bisa belajar Biku nih. Kalau andai kata cuti bersamanya ditambahin 2 hari. Nah. Wah, saya ya setuju-setuju aja. Wah, saya pokoknya kalau yang enak-enak pokoknya saya setuju pokoknya. Saya nunggu Pak Eko Menteri Agama. Nah itu, saya juga menunggu Pak Eko jadi Menteri Agama. Mas Eko, belum tahu loh Menteri Agama ini itu kalau Kristen Mas. Malah dari Bikuni malah dari Bante. Oh enak itu banget. Adain aja yang tadi 1823 tiap bulan ya Biku. Kita itu membahagiakan banyak makhluk.
Iya. Tapi ya gimana? Tapi kalau di Uposatha itu Bapak Ibu mohon maaf, kami ada melakukan puasa. Jadi kalau bagi umat perumah tangga kita menjalankan Atanggasila atau Atasila. Menjalankan 8 sila itu diantaranya ya kita misalnya kalau yang perumah tangga di atas jam 12 juga sudah tidak makan. 12 Lalu siang. misalnya sampai besok pagi. Seperti kami begini. Lalu kalau yang kita nggak mendengarkan musik, kita nggak menggunakan, mohon maaf, yang ibu-ibu yang perempuan-perempuan menggunakan lipstik yang cantik-cantik seperti itu nggak boleh. Jadi di hari-hari tertentu kita disebut ya puasa. Makanya kalau bagi perumah tangga kami puasanya yang di hari Uposatha. Tetapi kalau bagi para anggota sangha seperti kami ya setiap hari di atas jam 12 siang sampai besok pagi kita sudah puasa. Hanya mengkonsumsi atau hanya minum saja, tidak ada yang makanan dikunyah seperti itu. Jadi kalau pripun, Bapak? Kopi boleh, kopi. Oh boleh, ngopi, ngeteh, ngejus boleh. Tetapi cuma 1 gelas Ini nggak masih boleh. keringkilan itu. Keringkilan. Tapi jangan nasi di jus loh Pak. Nasi nggak boleh. Ya, Waduh. Wah. Nah, jadi Ngerti aja konteksnya, Yesus. ya konteksnya memang untuk pengendalian diri seperti itu. Jadi misalnya ketika kita perut lapar itu pikiran kita memang sangat super liar. Misalnya besok pagi aku mau makan ini, itu sudah salah satunya. Dan ketika kita lapar pun juga timbul penderitaan konteksnya. Menyadari misalnya mohon maaf perut saya itu lapar, saya sulit tidur mungkin pada awal-awalnya. Tetapi kalau seperti kami yang sudah terbiasa, yang sudah bertahun-tahun ya sudah biasa gitu. Kalau semuanya sore kita seperti ini tadi minum teh atau ada jus atau air putih seperti itu. Tetapi kalaupun misalnya bagi anggota sangha atau perumah tangga mereka sakit, mereka tetap boleh makan. Tetapi konteksnya kan karena sore mungkin kita minum obat seperti itu, kita boleh makan. Tetapi secukupnya, konteksnya secukupnya itu kita nggak boleh nanti sore saya minum obat. Tolong saya dimasakkan telur ceplok, cakangkung gitu ya nggak boleh milih gitu. Jadi apa yang sudah disiapkan? Gitu ya? Saanane gitu ya? Saanane ya. Saanane itu 2 macam lah Pak. Jangan saanane tapi 7 macam gitu ya nggak boleh gitu. Saanane tumpeng misalnya. Ya saananya minta tumpeng itu kan lengkap itu Pak. Bukan gitu Bikuni. Ini aku sakit mau minum obat, handphonenya mana nge-grab dulu ini. Waduh. Nah itu. Yang promo. Jadi tapi kalau suaminya kita biasanya meskipun yang sudah kami rasakan misalnya dari awal, saya pernah punya sakit mah misalnya. Waduh Bante kalau saya terlambat makan itu saya bisa mah gitu. Tetapi karena kami sudah terbiasa dengan makan jam 7 pagi, siang jam 11, jadi kan mungkin organ tubuh kita sudah di jam-jam tertentu ya berproses, maksudnya mencerna makanan berat dan sebagainya, selebihnya tidak gitu. Jadi kalaupun kita ya bahkan ketika kita waktu makan lebih dari jam 12, jam 11 sampai jam 12 itu ya mungkin lambung kita juga sudah nggak nyaman juga karena nggak terbiasa jam-jam segitu kita makan berat seperti itu. Tapi nggak ada konsep kodo ya? Kodo puasa kayak di kita ya Dad ya? Gimana? Ya. Kodo puasa kayak ganti puasa gitu kan? Oh enggak, di tempat kami enggak ada hutang-hutangan, pokoknya hidup udah duka masalahnya. Aku udah dikasih hutang puasa malah berat, malah duka enggak ada umat Buddha yang ikut. Saya malah enggak punya umat nanti. Wah, Beda. Itu. Ya, jadi pokoknya bagi anggota enggak boleh, enggak ada kasbon-kasbonan. Biku enggak boleh hutang masalahnya. Oh iya. Di dalam konsep Buddha enggak ada hutang. Dalam konsep Buddha Buddhis itu seorang biku atau bikuni tidak boleh punya utang. Misalnya, contohnya saya ketika ditabis menjadi bikuni itu ditanya, apakah Anda punya hutang? Nah, kalau saya punya ya mundur alon-alon itu. Batal atau diundur? Saat itu batal Pak, saat itu batal. Karena kalau hutang itu kan konteksnya nanti timbul kemelekatan gitu Pak. Terikat, kita akan terikat. Saya akan mencari uang ketika saya menjadi biku kan kita nggak boleh cari uang.
Iya. Nah, seperti itu. Kalau untuk umat Kalau untuk umat maksudnya gimana? Hutang? boleh hutang. Oh boleh. Umat nggak punya utang nanti nggak ada semangat bekerja katanya kan begitu ya. Kalau KPR. KPR ya, ya betul. Seperti itu. Kira-kira Pak. Jadi ya memang kalau dibilang baku tidak baku, dibilang fleksibel juga nggak fleksibel. Aturan-aturan di Buddhis karena memang ya kita melihat situasi ya. Contohnya kalau zaman dulu para biku jalan kaki, kalau mau urusan ngundang biku bersurat kan, sekarang kan tidak. Kita terbang satu hari bisa 2-3 provinsi yang kita lalui, gitu kan. Ibaratnya kita sekarang mau mengundang para biku atau para bikuni bisa menggunakan telepon, handphone atau email kan seperti itu lebih cepat. Jadi kita lebih fleksibel seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Membabarkan dhamma juga kalau nggak bisa online ya nggak bisa, wong kita nggak bisa terbang kemana-mana kan seperti itu. Kira-kira gitu Mas Albert. Ya, kita ke itu Waisaknya lagi kan, ini hari Waisak. Yang dirayain itu apa aja sih bikuni? Maksudnya kan kita bingung istilah Waisak itu. Kalau beberapa contoh nih, kalau saya ke agama saya sendiri, kalau hari liburnya kan jelas ada di bahasa Indonesianya. Hari libur Natal, kelahiran Tuhan gitu misalnya itu, atau hari libur Paskah itu. Nah, kalau di Waisak tuh hari liburnya perayaannya apa gitu, Bikuni? Kalau di hari raya Waisak itu kan kita sebutnya Trisuci Waisak. Nah, di mana ada 3 peristiwa penting itu bagi kami. Ada yang pertama itu kelahiran Bodhisattva Pangeran Siddhartha. Nah, yang kedua itu Bodhisattva Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Yang peristiwa ketiga yaitu Buddha Gotama atau Sang Buddha ini Mahaparinibbana atau wafat. Jadi disitulah 3 peristiwa ini yang kita biasanya rayakan disebut bulan Waisak. Karena apa, di bulan Waisak itu 3 peristiwa penting tersebut terjadi bersama. Nah maka gitu ya. Ya, jadi paling tidak misalnya di masa pandemik seperti ini kita merayakan Waisak tidak seperti yang tahun-tahun lalu, misalnya ada keramaian atau perayaan yang besar, tetapi paling tidak kita melakukan puja bakti di detik Waisak. Kalau tahun ini detik-detik Waisak kita kurang lebih jam 18 sore ya, jam 18 sore itu kita nanti ada puja bakti bersama, nanti ada meditasi. Nah di meditasi itulah kita membacakan pesan-pesan Waisak. Di mana pesan-pesan Waisak di Indonesia memang berbeda-beda. Dari Dirjen Bimas Buddha juga ada, dari majelis-majelis agama Buddha juga ada. Jadi bagaimana umat-umat Buddha itu bernaung di majelis mereka masing-masing, mengikuti tema-temanya seperti itu. Itu. Jadi dengan 3 peristiwa itulah yang setiap tahunnya kita rayakan dalam waktu 1 bulan. Oh, itu jam 18 nih nggih. Semuanya bikin. Iya. Semuanya Sang Buddha lahir jam 18 juga gitu mboten. Oh, tidak. Jadi setiap tahun kami di Waisiknya itu berubah-ubah. Jadi ada beberapa tahun yang lalu jam 1 malam, jam 4 pagi, ya tetap misalnya. Kenapa bisa berubah-ubah? Iya, ya itu. Nah itu kalau di Indonesia kan ada perhitungan detik-detik Waisaknya, tetapi mungkin ada yang juga tidak. Nah kalau semuanya seperti halnya kalau kami merayakan Hari Raya Waisak di Thailand, itu kan dari UN itu biasanya 3 hari sebelum Waisak. Kita udah merayakan di sana, nanti kita pas pulang di Indonesia, pas detik-detik Waisaknya. Memang ada perhitungan-perhitungan sih, karena memang ada beberapa hitungan tahun yang berbeda, contohnya seperti sekarang, kalau dulu kita menggunakan tahun 2021 itu 2565 Buddhis era. Tetapi juga ada yang mengatakan tahun Buddhis. Nah, gitu sebutannya. Nah, di situ kami ya kebetulan umat Buddha itu memang tidak sebegitu enggak sebegitu memperhatikan kata-kata konteks Buddhis era atau tahun Buddhis itu bagi kami enggak masalah. Yang penting bagaimana
esensi dari perayaan Waisak itu bisa membawa kemajuan batin bagi kita. Nah, jadi detik-detik yang mungkin jam 6, mungkin jam 4 pagi, mungkin bahkan jam 1 malam, tengah malam pun kami juga ada pradaksina. Pradaksina itu mengelilingi objek yang layak untuk dihormati, misalnya di candi seperti itu, atau kita mengelilingi wihara di bawah pohon bodhi seperti itu bisa. Nah, sambil menunggu detik-detik dengan meditasi. Nah, biasanya kita dengan pradaksina kita melafalkan nama Buddha, misalnya Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanghang Saranang Gacami, sampai diulangi untuk yang kedua kalinya, untuk yang ketiga kalinya kami berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha seperti itu. Berarti kalau saya seingat saya dan sepengetahuan saya, kalau mungkin bisa diluruskan berarti maksudnya Buddha era itu berarti sekarang adalah zamannya Gautama gitu ya, masanya Gautama gitu. Iya, hitungan kan kalau Pangeran Siddhartha kan lahir kan di tahun 623 sebelum Masehi. Nah, sekarang kan hitungannya Masehi. Nah, gitu. Jadi maka tempat kami hitungannya 2500 sekian. Karena kontennya sebelum Masehi. Nah, sekarang kan hitungan Masehi 2000 sekian, seperti itu. Itu. Monggo Mas Eko. Iya, Bikuni, tadi saya tertarik dalam peristiwa dalam Hari Raya Waisak itu kan terjadi 3 peristiwa. Kelahiran Buddha Gautama, kemudian Buddha Siddhartha yang mencapai kesempurnaan, dan yang ketiga mangkatnya atau wafatnya begitu ya. Apakah itu dalam peristiwa itu diimani begitu ya, kalau bahasa religius begitu, dalam satu hari atau hari yang sama atau seperti apa, atau dalam 1 bulan itu begitu? Bukan 1 bulan nggih, Pak, kan ketika pertama kan kelahiran Pangeran Siddhartha Bodhisattva. Ya. Dalam konteks Bodhisattva nggih, Pak. Kelahirannya itu pasti Bodhisattva. Bodhisattva itu kalau tempat kami konteksnya calon Buddha. Jadi kelahiran calon Buddha Siddhartha Gautama seperti itu. Nah, dari ini di bulan Waisak. Nah, pas beliau mencapai Bodhisattva Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan itu pun juga di bulan Waisak. Meskipun dengan sekian tahun perjalanan beliau menjadi Buddha kan seperti itu, kurang lebih usia 45 tahun. Nah, sampai beliau wafat atau Mahaparinibbana kalau tempat kami itu pun beliau juga wafat di bulan Waisak juga. Jadi mungkin kalau di Kristen pas Natalan juga pas tanggal 25, atau Desember atau mungkin seperti itu. Jadi Waisak itu menunjuk kepada nama bulan ya, Bikuni? Iya, bulan Waisak kan. Ya. Kalau nama-nama bulan selain Waisak apalagi di dalam kalender Buddha? Itu ada berapa sih, Pak, tapi saya memang lupa ya. Saya memang nggak hafal. Tetapi memang ada beberapa nama-nama bulan di konteks pemahaman kami di Buddhis gitu. Makanya seperti Hari Raya Asada kan ini bulan Asada, seperti itu juga ada. Asalha atau Asada seperti itu. Kalau dalam tradisi Muslim misalnya atau dalam tradisi Muslim lah ya, kalau bulan Ramadan itu kan bulan puasa itu bulan yang dianggap bulan yang suci begitu ya, dipahami sebagai bulan yang suci. Apakah Waisak pun dipahami seperti itu? Bulan Waisak. Nggih, Pak. Jadi begini, kalau kami umat Buddha, misalnya perumah tangga ini, perumah tangga itu dalam 1 bulan menjelang Waisak ini mereka ada 1 bulan itu pembacaan parita. Nah, atau pembacaan sutra atau pembacaan mantra, dan biasanya diikuti dengan atas sila tadi yang menjalankan 8 sila. Jadi di atas jam 12 mereka sudah tidak makan lagi. Mereka konteksnya begini, Pak, kalau bagi perumah tangga paling tidak kita mengurangi aktivitas atau kemelekatan kita. Misalnya saya wanita cantik nih, menggunakan make up seperti itu juga dikurangi. Keinginan yang mungkin kita setiap minggu itu kongko ngopi atau apa juga dikurangi. Jadi pengendalian diri dalam 1 bulan seperti itu. Termasuk nafsu seks juga ya dalam rumah tangga? Ya, salah satunya nggih. Gitu. Karena ketika mereka menjalankan atasila itu mereka ada menyebut sila ketiga Abrahmacharya. Nah, Abrahmacharya itu bisa dikatakan umat Buddha yang hidup di biara. Salah satunya. Gitu. Tapi bukan terus
apa ya tidak 1 bulan mungkin dia libur untuk melakukan hubungan seksnya, tetapi mungkin ada pengendalian dirinya yang berbeda lah, mungkin seperti itu. Mungkin yang bagi perumah tangga seminggu 2 kali 3 kali ya mungkin seminggu 1 kali seperti itu paling enggak. Tetapi hal itu dilakukan dengan kesadaran diri nggih Pak, bukan keterpaksaan. Maka tempat kami konteksnya melakukan puja bakti atau melakukan ibadah itu konteksnya kesadaran. Bukan dipaksa, bukan rasa takut karena nanti kamu punya karma buruk atau mohon maaf tanda kutip kamu akan masuk neraka, begitu kami tidak. Jadi kalau sebenarnya Anda hanya datang ke wihara sok-sokan alim terus katanya sembayang tapi pikiran badan di wihara tapi pikirannya di luar wihara kan percuma gitu loh, malah menyiksa diri, bukan melatih diri kan seperti. Tapi kalau memang saya niat besok mau ke wihara atau setiap sore saya ke wihara selama bulan Waisak ini ya dengan tulus hati, memang dengan niat gitu loh. Tetapi bukan wah saya kan pengurus kalau saya nggak datang malu dong. Nah saya kan jadi contoh. Nah seperti itu sudah satu beban gitu loh. Tetapi kalau bukan saya yang melakukan kebajikan, siapa lagi yang akan melindungi diri saya kan seperti itu konteksnya. Karena tempat kami kan penganut paham hukum karma. Kalau kami nggak punya sisi timbunan kebajikan, kami juga nggak akan punya timbunan perlindungan. Karena konteks ajaran Buddha kan, saya sudah mengajarkan ajaran, kamu tinggal menjalankan saja. Mau mbok jalani monggo, nggak ya monggo kan seperti itu. Gitu Pak. Ya, oke aja. Monggo yang lain. Ya Mbak Isna, apa Mas Ahmad mau tanya ini soal Waisak? Mbak Isna ini mungkin nih. Kelahiran Buddha, kelahiran Bodhisattva dan naik. Okay. Monggo. Sebelumnya Bikuni saya mau klarifikasi. Gak ditanya kan sih tadi, karena tadinya aku penasaran, tadi kan dalam 1 bulan apakah kelahirannya sama, terus penyampaian sampainya pada kesempurnaannya sama dan kewafatannya itu sama. Tapi tadi udah dijelasin sama Bikuni. Oke. Mas Ahmad tadi mau apa? Monggo, katanya mau tanya. Tadi ini klarifikasi ini Bikuni. Berarti teman-teman Buddhis sebetulnya pakai ini ya, pengkalenderannya bulan ya Bikuni ya. Iya. Ya. Terus ada ini. Oke, itu aja ini. Ini yang menarik gitu loh. Yang menurut saya aku dapat sesuatu yang menarik di dalam religiusitas kita bersama. Orang-orang suci kita tuh selalu dihargai tentang kelahirannya. Percaya gak percaya? Semua agama sepertinya gitu. Setiap kita menjunjung siapa selalu dirayakan kelahirannya. Dan di situ ya ini sharing saya sendiri bahwa kalau di dalam Kristen tentu ada peristiwa ajaibnya, ada kisah-kisah ajaibnya. Kalau di teman-teman Islam ada nggak ada kisah-kisah yang supranatural being atau hal-hal gitu? Apa Mas Ahmad? Ada kan? Mbak Isna ini kawan saya. Enggak, tapi kayak sesuatu yang perlu kita pelajari aja sih. Kenapa sih kita harus selebrasi atas hari-hari kelahirannya para orang suci kita gitu. Nggak sih mikir ke situ gitu. Iya makanya itu. Kira-kira kenapa Mas? Ini kita tanya dulu. Aku balik tanya deh. Iya. Kalau di Buddhis ini kan kenapa dirayakan? Karena kelahiran Pangeran Bodhisattva Pangeran Siddhartha ini kan ketika beliau lahir itu beliau langsung, mohon maaf, kalau manusia kan lahir dari, mohon maaf, dari alat kelamin sang ibu kan seperti itu. Kalau ini kan enggak, beliau tidak lahir dari mimpi Ratu Mahamaya yang dari perutnya sebelah kanan, itu kalau nggak salah itu ada gajah putih yang masuk. Nah sudah diramalkan bahwa ada makhluk suci yang akan lahir dari rahimmu seperti itu. Nah ketika beliau menarik. Bodhisattva Pangeran Siddhartha ini lahir, itu beliau langsung berjalan 7 langkah. Dia mengatakan bahwa ini adalah kelahiranku yang terakhir. Maka biasanya umat Buddha sebelum perayaan Waisak hari hanya itu ada upacara pemandian rupang Bodhisattva Pangeran Siddhartha. Biasanya dilakukan oleh umat Buddha yang tradisi Mahayana. Itu namanya Ivo. Jadi ada pemandian rupang Buddha itu ada. Maka kalau di wihara itu ada
patung atau rupang Buddha kecil yang tangannya ke atas begini. Nah seperti ada. itu. Nah itu kan beliau menunjukkan bahwa inilah kelahiranku yang terakhir. Nah itu beliau berjalan 7 langkah. Nah setiap langkahnya itu tumbuh bunga teratai. Setiap langkah itu beliau lahir langsung bisa berjalan 7 langkah. Nah dari tapaan kaki tadi itu tumbuh satu bunga teratai sampai 7. Salah satunya filosofi kita misalnya di belakang ini ada rupang Buddha, itu tempat duduknya Buddha itu bunga teratai. Selain itu juga bunga teratai itu juga menggambarkan pencapaian kesucian. Karena apa? Bunga teratai itu tumbuh di antara lumpur-lumpur yang kotor. Maka dalam keyakinan Buddha tidak ada di satu bumi ini ada 2 Buddha, karena bumi ini tidak akan mampu menopang kekuatan para Buddha tersebut. Maka dalam agama Buddha ada kelahiran Buddha berikutnya. Kebetulan di pemahaman kami saat ini untuk Buddha Sakyamuni itu adalah Buddha yang ke-28. Dan yang akan datang kemungkinan yang disebut Buddha Maitreya itu baru kemungkinan ya, tetapi sudah ada konteks yang mempelajari atau penganutnya juga sudah ada. Tapi konteksnya juga semua dilakukan dengan bakti. Bukan terus kan belum ada maka kok sudah ada ajarannya nggak jelas. Kita nggak akan di Buddhis nggak ada paham seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan umat Buddha yang konteksnya itu sebuah kebaikan, yaitu bagian dari Dharma juga seperti itu. Berarti kalau di zaman sekarang Gautama dipercayai ke depan adalah Maitreya, zaman Maitreya, nggih. Maitreya, ngoten. Iya, seperti itu. Oh, jadi yang paling pertama dulu apa Biku? Yang pertama itu Buddha. Wah, pokoknya hal seperti itu saya nggak bisa menghafal ya. Tetapi karena begini, ada jaraknya nggak sih? Jarak ada kan berapa kan ada satu kehidupan Buddha paling nggak berapa. Misalnya kalau semuanya Buddha Gautama itu 80 tahun beliau wafat. Nah, ajarannya dari beliau wafat sampai sekarang masih sampai 2500 tahun, 2565 yang sekarang. Itu ajaran Buddha masih ada. Enggak tahu, kan tetap berjalan dengan mengikuti tahun. Begitu. Artinya tidak ada ketentuan berapa ribu tahun kemudian lahir Buddha. Masalahnya begini. Kalau di Palitek ada 28 Buddha, tetapi kalau semuanya kita mengikuti dalam konteks yang Sangsekerta itu ada, kita membacakan kita pada 1000 Buddha. Nah nanti kalau sebenarnya saya menjelaskan yang 28, nanti kita nggak klik dengan yang 1000 Buddha kan seperti itu. Ngoten. Nah makanya nanti ketika saya mengatakan Buddha yang pertama ini, tetapi di konteks yang berbeda ada yang ini, karena di sini ada 1000, di sini kok baru 28 kan seperti itu. Meskipun ada Palitek, ada yang Sangsekerta, seperti itu. Nah, jadi paling tidak ketika kita menemukan ajaran Buddha di mana kita bisa mengikuti sebagai ajaran atau guru kita yang konteksnya membawa kemajuan batin bagi seseorang, ya sudah selesai. Situ yang kita tuju memang, karena memang belajar agama Buddha memang untuk kemajuan batin kita, bukan masalah saya akan menjadi yang terbaik, saya akan menjadi suci dan sebagainya, tidak. Tetapi ajaran ini bermanfaat enggak sih untuk hidup saya, untuk jalan hidup saya seperti itu. Kalau tidak ya monggo silakan mencari ajaran yang cocok untuk kamu seperti itu. Maka tempat kami tidak bisa memaksakan seseorang, ini bukan konteks misionaris ya, maksudnya gini, ketika kita sudah menjadi umat Buddha, misalnya Bante saya mau pindah keyakinan ini boleh enggak? Kalau memang bisa menjadi lebih baik, kenapa tidak? Tetapi, tanda kutip lagi, ketika kamu pindah, apakah kamu sudah memahami ajaranmu yang sekarang kamu yakini? Biasanya kan mungkin nggak paham. Misalnya, ya aku jadi umat Buddha ini kok susah aja ya. Ya benar kata Buddha, karena hidup adalah duka. Nah seperti itu kan kontennya nggak paham dia. Karena sekarang saya mau menghilangkan duka ya nggak bisa. Saya mau mempertahankan bahagia pun juga nggak bisa. Hari ini saya bahagia nih, tapi hitungan detik lampunya mati, klep, saya menderita pasti, ya mati nih, nggak ada sinyal. Nah, saya sudah duka ini. Internet duka saya.
Seperti itu. Jadi seperti itu yang kita pahami di kehidupan kita 1x24 jam per sampai usia kita saat ini. Kalau ditarik kesimpulannya menghargai kelahiran, utamanya berarti tadi melihat untuk sekaligus menghargai ajarannya ngoten ya Biku. Apa? Iya, karena lumpur, betul, karena kan ada yang menarik tadi lumpur, teratai itu muncul di antara lumpur. Iya, nah lumpur ini kan gambarannya kita sekarang misalnya di dunia ini berapa orang yang mohon maaf dalam konteks tanda kutip kotor misalnya. Ada orang jahat, ada orang baik, ada orang yang bagaimana kepribadian itu. Tapi di antara ketidakbaikan itu bisa muncul satu Buddha. Nah itu yang perlu kita, yang mohon maaf, yang kami pahami di situ yang bisa dikatakan sebagai figur. Karena ya meskipun di India pada zaman itu memang masih bisa dikatakan makmur gitu kan. Nah tetapi kan makmur di kerajaan, di luarnya kan kita nggak tahu. Iya. Nah sampai akhirnya beliau meninggalkan kerajaannya itu untuk menjadi pertapa. Nah jadi konteksnya ya seperti menyiksa diri waktu itu kan sampai 6 tahun sengsara pertapaannya seperti itu. Kalau saya boleh refleksikan kalau dari agama saya pun juga ada itu, mesti kelahiran Sang Junjungan itu membawa Mas, ada titik balik perubahan ngoten nggih. Iki mesti ada sesuatu yang dikhawatirkan, dunia yang serba kacau, serba dalam waktu itu ada dunia yang serba kacau, dunia yang serba kalau di Kristen kan zaman Romawi lagi di bawah kekuasaan dan korup sekali kehidupan orang-orang Israel Yahudi waktu itu sangat korup sekali sehingga butuh perubahan dan di tengah-tengah keterhimpitan itu muncul kelahiran suci itu dari Sang Junjungan. Ya kalau dalam agama kami Yesus Kristus begitu tentu membawa ketakutan waktu itu raja Mas. Seorang raja pun takut gitu. Wih, iki bakal merubah tatanan iki ngoten. Itu kalau saya refleksikan. Nah ini dari teman-teman muslim pasti juga punya cerita soal kelahiran Sang Junjungan ngoten. Gimana Mas Ahmad, Mbak Isna ini selalu punya kayak pola gitu loh kalau kita selalu bilang. Halo? Halo ya. Kalau di Biku? Kalau di Buddhis Pak, karena memang Buddhis itu asalnya dari India, di mana di India itu kan menggunakan kasta kehidupannya. Sampai sekarang pun yang mereka masih mempertahankan kasta itu masih berjalan, bahkan Brahmana misalnya seperti itu juga mereka masih merasa saya lebih tinggi dan sebagainya. Sedangkan dalam konteks Buddhis itu seseorang menjadi suci itu bukan karena konteks kelahiran, keturunannya atau jabatannya atau di lingkungan mana, tetapi bagaimana konteks batinnya seperti itu. Maka di salah satu riwayat hidup Buddha itu juga ada yang mengatakan ada beberapa Brahmana yang ingin berlatih, bahkan Brahmana loh ya ini yang bisa dikatakan kasta tinggi dan yang kasta paling dan rakyat kecil yang mereka juga mau berlatih menjadi samana seperti kami seperti ini. Tetapi ketika mereka berlatih ternyata batin yang lebih terlihat malah yang rakyat jelata tadi. Misalnya seperti itu. Maka Buddha juga mengatakan bahwa kelahiran untuk menjadi suci itu bukan atau bijaksana itu bukan masalah dari kastanya, tetapi dari bagaimana kita mengelola batin kita ini gitu. Maka dari situ Buddhism tidak pernah melihat perbedaan di konteks kasta. Semua adalah sama, tetapi kondisi batinlah yang akan membedakan semuanya gitu. Ya, makasih Ban. Yang tadi dari saudara-saudari Sadrul Jagat yang Muslim, belum, maksudnya apa ya? Ya itu kalau dalam kelahiran Nabi Muhammad niku wonten peristiwa nopo apa ada pesan tersendiri itu ketika apa berarti Maulid Nabi ya? Sebelum ke teman-teman ke Mbak Isna dan Mas Ahmad, saya mau sedikit menambahkan Mas Albert. Jadi justru malah kalau dalam peristiwa kelahiran Yesus itu kan tadi kalau saya membandingkan dengan peristiwa kelahirannya Siddhartha Gautama itu menarik karena ada peristiwa-peristiwa
apa ya, supranatural lah ya, peristiwa supranatural begitu. Ketika bayi melangkah sang Buddha lahir, beliau langsung melangkah 7 tapakan, dan setiap tapakan itu menumbuhkan bunga teratai gitu. Itu menarik karena ternyata justru saya kalau melihat kelahiran Yesus atau Isa dari tradisi teman-teman Syiah itu menarik karena kelahiran Isa atau Yesus itu kan digambarkan bagaimana Siti Maryam atau Bunda Maria itu berjalan di padang gurun, dan kemudian dia berhenti di bawah pohon kurma yang saat itu sebenarnya tidak sedang berbuah begitu ya. Kemudian ketika Yesus lahir atau Isa lahir, tiba-tiba pohon kurma itu menghasilkan buah gitu kan, dan buah itu sangat subur sekali. Dan kalau kita gabungkan dengan, saya tidak tahu apakah pembacaan saya ini pembacaan yang tersesat atau apa, tapi saya mencoba melihat secara komprehensif begitu ya. Kalau saya membaca Alkitab kan juga bagaimana semesta menyambut begitu, semesta menyambut dengan keriuhan gembala di padang gurun, kemudian ya menarik begitu, ada hal supranatural yang terjadi. Tanda-tanda semesta gitu. Ya, tanda-tanda semesta. Artinya memang selain peristiwa supranatural juga kelahiran orang-orang yang atau tokoh-tokoh yang menjadi panutan ataupun junjungan kita, itu ternyata juga mendobrak banyak hal gitu ya. Kalau tadi kelahiran Buddha mendobrak sistem kasta yang ada, kemudian kelahiran Yesus juga hadir dalam situasi penguasa yang memang sangat sangat kejam sekali begitu. Nah, menarik sebenarnya kalau dalam tradisi Muslim juga saya rasa teman-teman Muslim juga kehadiran Nabi Muhammad pun sama saya di masa jahiliyah seperti itu. Monggo Mbak Isna. Ada ini sih Mas ya, ada sesuatu yang jarang diungkap gitu. Ya. Yaitu kenapa Nabi Muhammad tuh lahir di Mekah gitu kali ya. Ya. Jadi mungkin ini penafsiran ya, penafsiran kita. Jadi dulu kan Arab itu, Jazirah Arab kan menjadi jalur utama perdagangan internasional gitu kan. Nah, itu yang membuat kemudian orang Arab zaman dahulu tuh kayak besar hati gitu loh, kayak ya pokoknya mungkin kata kasarnya sombong dan lain-lain, karena mereka menjadi jujukan dari setiap dunia gitu kan, dari seluruh dunia. Nah kemudian mungkin inilah rahasia Tuhan ya, menghadirkan Nabi Muhammad di tengah-tengah orang yang punya sifat seperti itu gitu. Yang kemudian lahirnya beliau waktu itu juga diramalkan oleh siapa? Pendeta ya, Deng ya, pendeta Buhairo. Ibnu Warakoh. Iya. Dan kemudian diramalkan bahwa Nabi Muhammad akan menjadi sosok yang kemudian bisa merubah semuanya. Maksudnya itu merubah tatanan nilai bangsa Arab ketika itu. Ya nggak sih, Deng? Ya, saya ingin nyambung dari Kak Isna. Jangan-jangan Mas Eko lebih tahu lagi. Waduh, dipertanyakan nih guys sama ya, gitu dia ini. Bahaya dia itu, sakti dia itu. Itu kurang pencerahan aja dia itu. Udah aku rasa. Saya mau nyambung dari Kak Isna, saya rasa menarik tadi. Kalau tadi kelahiran, saya baru ini saya sempat nyarat berlembar-lembar juga sebetulnya. Ketika mencari pencerahan gitu, saya ingat waktu mungkin bertahun-tahun lalu waktu kita merayakan Waisak dalam bulan Ramadan, waktu itu saya sempat membayangkan juga gitu, apakah di mana ya kira-kira kalau Muhammad itu mengalami pencerahan itu kira-kira momen apa gitu. Dan bagi saya kemudian setelah peristiwa kelahiran yang juga ramai di banyak tradisi akan dirayakan begitu, lalu saya masuk di momen kedua Sang Buddha ketika mengalami pencerahan gitu. Lalu saya terpikir misalnya momentum Muhammad mengambil jeda ketika berhadapan dengan masyarakat yang sudah begitu tidak karuan misalnya kondisinya, dan dia mengambil jeda gitu, semacam meditasi di gua yang saya rasa sangat terkenal dalam narasi Islam begitu. Dan bagi saya ya momentum itu yang menurut saya akhirnya juga mirip bagaimana kemudian gaya-gaya iktikaf begitu.
itikaf sang Buddha atau berdiam diri gitu atau meditasi, dan bagi saya itu menjadi tradisi yang tua gitu usianya, dan Muhammad juga melakukan itu dalam peziarahannya gitu sebelum kemudian akhirnya menyampai momen pencerahan di ya sebutlah 40 dalam narasi-narasi Muslim. Dan saya rasa momentum krusial itu yang lalu misalnya membawa sang messenger khususnya misalnya Nabi Muhammad SAW yang juga kemudian lalu mereformasi masyarakatnya gitu, karena kita akan melihat skup-skup para messenger ini kan berada di masyarakat yang memang tidak beres gitu. Kalau sudah beres mah dia ngapain, akan kejibutan nanti kan. Tapi sehingga mungkin menurut saya memang itu aku sedikit nambahin kali ya. Jadi bahwa kenapa kemudian Nabi Muhammad itu berholwat di Gua Hira, karena memang orang Arab itu sudah punya tradisi sebelumnya. Seperti halnya yang kita tahu di Islam itu kan ada beberapa Ashurul Hurum gitu ya, bulan-bulan yang memang diharapkan untuk berperang. Nah, di bulan-bulan itu tuh memang mereka diajarkan untuk stay aja gitu, terus nggak melakukan hal buruk kayak gitu. Nah, itu kemudian diaplikasikan Nabi Muhammad ketika berholwat di Gua Hira yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Nah, ini tadi berkaitan dengan jeda yang dibilang oleh Daeng gitu ya, bahwa jeda yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, atau kita mungkin bahasa sekarangnya adalah meditasi gitu, itu dilakukan beliau untuk sebenarnya bukan hanya berdiam diri, tapi juga membangun koneksi yang lebih dalam dan lebih tinggi lagi dengan Tuhan. Jadi kayak ya mungkin meresapi apa sih sebenarnya pesan Tuhan mengirimkan saya ke bumi. Gitu. Ya. Menarik. Sebenarnya kalau bicara tentang pencerahan gitu ya, kalau dalam bahasa teman-teman Muslim kan al-insan al-kamil gitu ya, menjadi ma'rifat, level ma'rifat. Al-insan al-kamil menjadi kan aku jadi curiga gitu Mas Eko. Sama ahli Islam semua ini. Kan tadi kan Siddhartha mendapatkan pencerahan gitu ya, melalui, saya rasa juga momennya juga melalui momen yang meditatif dulu begitu ya. Ada peristiwa kontemplasi dulu yang dikerjakan oleh Sang Buddha. Sama pun juga ketika Nabi Muhammad mau menerima wahyu pertama pun dia melakukan kontemplasi begitu ya, sekian lama. Sama pun Yesus pun ketika mau melakukan karya begitu, beliau pun berpuasa selama 40 hari 40 malam. Yeah. Ada tradisi yang mengatakan tanpa makan dan minum, tapi apapun itu artinya mereka semua melakukan kontemplasi terlebih dahulu. Artinya memang rupanya pembersihan diri, pembersihan diri atau hal-hal yang sifatnya kontemplatif ini. Tazkiyatun nafs ya. Gimana? Tazkiyatun nafs Ustaz. Iya. Ini rupanya menjadi Tazkiyatun nafs Yesus. Oh ya, sangat krusial sekali gitu ya. Makanya sebenarnya tradisi-tradisi ini gitu ya, teman-teman Buddhis mungkin malah lebih menghidupi gitu ya, malah lebih menghidupi. Kadangkala juga saya begitu sebagai pengikut agama Kristen, justru seringkali hal-hal yang sifatnya laku begitu ya, ini kurang diperhatikan. Apalagi dalam tradisi Protestan, ini malah kalau di gerejanya Mas Albert mungkin mengatakan, sekali selamat tetap selamat, apapun yang dikerjakannya bisa tetap selamat. Ini kan sombong sekali menurut saya. Buatan Mas, buatan. Ya? Masih laku, latihan rohani. Artinya latihan rohani kan begitu penting. Ini begitu ya Bikuni? Kira-kira begitu kan, latihan rohani kan penting sekali ya untuk mendidik raga ini loh. Ya itu, kalau saya lihat pemetaannya itu pattern soal manusia gitu. Manusia yang mau mencari batin, mendekat kepada sang kehidupan gitu. Apa yang lebih di dalam dirinya dan misteri di atas semuanya itu tuh selalu satu gerbang itu yang selalu gak bisa dipungkiri dari semua kisah-kisah yang ada. Kalau saya ini baru 3 kisah yang kita tahu dari Siddhartha Gautama sebelum pencerahan kan meditasi di bawah pohon Bodhi berapa tahun Biku, maaf saya lupa Biku, 6 tahun ya? 6 tahun nggih. Kira-kira 6 tahun nggih, kurang lebih 6 tahun. Nah, kalau di tradisi kami Yesus itu sebelum melakukan pelayanannya, melakukan karyanya di tengah dunia itu pada saat dewasa dia 40 hari di padang gurun.
Ya sama, meditasi seperti itu, semacam meditasi. Nyepi, istilah nyepi. Ya kalau di teman-teman muslim tadi cerita tentang mengambil jeda, bertapa di, ya istilahnya menyendiri, menyepi di Gua Hiro itu. Nah, memang laku menurut saya, ya ini pendapat pribadi itu memang harus ada gitu, harus. Bahkan ini contoh pattern dari tiap-tiap orang suci. Maka tiap-tiap manusia kalau mau mencapai di titik itu, gerbang pertama itu harus dibuka dulu. Harus melewati gerbang itu dulu. Istilahnya melihat batin kita gitu. Kembali ke diri kita, menyepi, apa sih tujuan hidup. Kalau masing-masing tradisi punya kali ya. Kalau dalam saya selama pengalaman saya latihan rohani itu memungkiri istilahnya nggak memungkiri sih. Menyangkal diri. Jadi kalau saya biasanya makan 5 piring, maka 5 sendok sekarang. Nah, kalau saya. Tapi itu kenyataan Mas 5 piring. Enggak. Contoh. Puasa kita 5 sendoknya kok jadi seger gini ya Mbak ya. Dionya ini loh kan ngapusi itu. Patona deng patona itu patona. Sendoknya itu Bikuni, itu seapat sendok gede. Centang. Iya. Logikanya itu loh. Ya, jadi kalau kayak saya biasa bicara, saya nggak bicara. Kemudian ya ini yang maha gawat. Biasanya sosial media, sosial media. Nah, untungnya Kapidulur Jagat setelah Paskah itu aman. Kalau langsung Paskah nggak bisa gini saya. Karena itu memang untuk ngelatih internal gitu. Katanya kita tuh kalau dalam tradisi saya kita tuh nggak bisa ada apa-apanya kecuali memang terlalu melekat dengan dunia ini. Satu-satunya harapan ya adalah dari atas gitu, dari Tuhan. Kalau dari kami itu. Karena terlalu melekat dengan dunia ini maka harus dilepaskan dan berharap kembali kepada Sang pemilik kehidupan gitu. Ya kalau menarik. Gimana, Mas Eko? Menarik sebenarnya ketika bicara tentang laku begitu ya. Saya rasa juga apa yang sudah dilakukan oleh Buddha Gautama ketika mau mencapai pencerahan 6 tahun bertapa itu artinya benar-benar walaupun dia sudah yang terpilih begitu, tapi tetap menjalankan laku. Saya rasa ini kan sebuah keteladanan yang luar biasa yang akan diikuti oleh umatnya begitu ya. Dan memang penggambarannya mungkin saya tidak tahu apakah penggambarannya dalam tradisi Buddha itu sangat ekstrim begitu. Tapi saya teringat Mbak Isna, dalam tradisi sufistik itu ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama itu bagaimana teman-teman sufi itu menggambarkan bahwa ketika dada Nabi Muhammad dibelah ini hati dan jantungnya itu menjadi seperti emas. Ini maksudnya ketika saya kok sampai seperti itu artinya bagaimana sebenarnya sedang ditunjukkan bahwa hati atau dari dalam ini menjadi sumber yang utama untuk bisa menapaki hidup supaya mempunyai hidup yang sesuai lah dengan apa yang dikehendaki oleh entah disebut Tuhan, entah disebut apapun lah namanya ya, artinya memang dari dalam begitu. Dan saya rasa laku-laku yang dilakukan baik oleh Sang Buddha maupun oleh Yesus atau Isa atau Nabi Muhammad itu juga dalam rangka untuk membersihkan begitu ya, kemelekatan lah mungkin kalau di dalam bahasa saudara-saudara kita Buddhis begitu ya, Bante ya. Kalau di Buddhis nggih Pak kan ketika beliau bertapa 6 tahun itu kan memang kayaknya ekstrim, sangat ekstrim karena beliau memang punya tekad sampai darahku mengering dan sebagainya begitu. Tetapi di situ pun juga ada gambaran dalam arti seperti ada dewa gitu kalau tempat kami ya pemahamannya itu seperti memetik kecapi begitu, memainkan alat musik kecapi. Nah ketika senar kecapi itu bisa dikatakan standarnya untuk kita petik itu untuk mendapatkan suara yang bagus kan sesuai aturan kan, sesuai penggunaan itu, maka dia akan menimbulkan suara yang merdu. Nah sedangkan manusia itu pasti kan kita tujuannya supaya bagaimana kita untuk menuju sesuatu yang merdu tadi. Tetapi pada kenyataannya kadang kita melakukan dengan ekstrim. Maka senar kecapi itu akan ditarik ke
sekeras mungkin akhirnya putus. Maka nggak akan tercapai apa yang dituju kan seperti itu. Atau sebaliknya, senar itu kendor. Misalnya kita melatih dirinya juga kendor. Ya kita juga nggak akan mencapai juga apa yang kita tuju. Maka dalam konteks Buddhis ada jalan tengah tadi. Maka tidak boleh konteksnya ekstrim, kita menyiksa diri pun kita juga nggak boleh. Kita mengumbar hawa nafsu pun juga tidak boleh. Sama seperti halnya kenapa para biku atau umat Buddha kalau misalnya puasa mereka rata-rata hanya berhenti makan makanan berat yang dikunyah, tetapi air tetap harus minum. Karena kami memahami bahwa tubuh ini memang sangat membutuhkan air lebih banyak dibanding makanannya. Dan kalaupun kami juga nggak ada konteksnya, mohon maaf misalnya puasa ekstrim misalnya, 40 hari nggak makan. Nah sedangkan dalam konteks Buddhis itu dari di kitab pun ada yang bertanya, seorang bocah itu bertanya apa yang dibutuhkan semua makhluk hidup. Yang pertama jawabannya makanan. Berarti makanan itu adalah salah satu penopang hidup setiap makhluk kan seperti itu. Maka tempat kami meskipun kita makan sehari sekali atau sehari 2 kali kita nggak akan mati. Selagi air yang kita konsumsi cukup kan seperti itu salah satunya. Maka di situ kita tidak boleh menjalankan sesuatu dengan ekstrim. Tetapi misalnya kita makan sehari mungkin 8 kali, entah itu ukurannya seberapa pun kita juga nggak akan mati. Tetapi itu pun juga akan mengumbar hawa nafsu kita kan seperti itu. Jadi kita juga nggak akan bisa melihat ke dalam diri juga. Jadi tujuan-tujuan yang akan dicapai akhirnya dengan penyiksaan diri atau mengumbar hawa nafsu juga nggak akan tercapai. Tetapi dengan jalan tengah tadi apa yang kita butuhkan. Misalnya sekarang zamannya memang sudah dengan internet misalnya. Ketika para biku nggak boleh pegang internet karena mau menjelang Waisak. Nah terus kita bagaimana untuk melayani umat? Gampangannya kita mau terbang pesen tiket aja nggak bisa. Kita nggak boleh bermedia sosial misalnya seperti itu. Nggak bisa ngomong seperti ini Biku nih. Nah maka paling tidak begini Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan tetapi bukan sebuah keserakahan ya misalnya seperti itu. Jadi ya sama dari makanan, minuman, bahkan apa yang kita butuhkan misalnya seperti itu. Kita misalnya kalau tadi Mas Albert itu makan dari 5 piring jadi 5 sendok gitu kan, wah ekstrim sekali itu ya kan seperti itu. Paling tidak kalau semuanya kita makan 3 kali kita jadi 2 kali, kita dikurangi 1 kali. Atau mungkin misalnya 3 kali jadi 1 kali seperti itu, paling tidak kita masih bisa mengambil jeda waktu misalnya seperti itu. Jadi jalan tengah inilah salah satunya untuk mewujudkan apa yang kita tuju gitu. Dengan konteks melatih diri dalam konteks pengendalian diri, ya yang pertama sih paling tidak kan kita punya landasan indera ini udah 5 aja sudah mumet nih Pak. Iya betul. Saya kalau saya jalan ngeliat sandal itu sudah menderita sandal aja gitu loh. Karena keinginannya di sandal seperti itu. Jujur aja ini, itu dari objek dari indera penglihatannya saya udah ketemu objek sandal saya sudah menderita. Nanti ketika saya berjalan ketemu lagu, kok lagunya dangdutan, saya nggak suka lagu itu, musik dangdut itu, saya sudah menderita. Nah itu kan sudah nggak ada pengendalian diri, sedangkan kita konteks di Buddhis itu kan, oh saya mendengar, ya sudah cukup mendengar, memang tugas telinga ini memang mendengar, sudah nggak usah dicerna. Nah dicernanya itu yang paling berat tempat kami pengendalian pikiran tersebut. Maka dari situlah disebut nanti larinya ke konteks batin tadi. Maka dari 5 indera mungkin saya masih gampang lah, masih bisa menangkal. Kalau ngeliatin cowok ganteng tak merem, ibaratnya gitu. Kalau ngeliatin orang yang ngomonginnya ngerumpi-ngerumpi aku tak sok-sok nggak dengar bisa. Tetapi ketika pikiran saya nggak bisa terkendali itu yang lebih berbahaya, lebih berat. Kurang lebih seperti itu Pak Pendeta. Kalau tempat kami memang pengendalian dirinya itu yang memang kunci utamanya gitu. Jadi salah satunya ya mungkin mohon maaf ketemu bikuni ya gundul, ya jubah, ya coklat aja paling enggak ya memang itu loh bikuni udah selesai gitu. Tapi kalau enggak selesai di situ kan menderita, wah bosan aku ngeliatin bikuni begitu-begitu aja lah seperti itu. Gitu kira-kira Pak. Iya. Ya moga-moga yang lain. Ya ini udah 1 jam juga kita ngobrol Mas, ternyata nggak terasa. Iya agak kerasa. Porsinya kita kan mendalami Waisak ya, kita merefleksikan ternyata ada nilai-nilai baik yang bisa kita gali bersama dalam
memaknai kelahiran, kemudian tadi mencapai pencerahan, mencapai titik di mana kita batinnya dekat dengan Sang Maha Kuasa tuh harus melalui pintu laku, laku mengikis diri. Kalau kita di Islam maupun Kristen ada puasa gitu. Itu yang jadi nilai penting. Mungkin itu sih bisa yang dapat kita pelajari bersama Biku dalam perayaan Waisak. Ternyata ada nilai-nilai yang juga terjadi di dalam agama-agama kita masing-masing. Yang dari sini, dari saya Kristen, Mas Eko Kristen, juga Mas Ahmad dan Mbak Isna dari teman-teman Muslim itu. Ya itu mungkin kita sudahi dulu karena sudah 1 jam ini udah lama. Nanti yang nonton juga bingung ya. Ini ini Waisak akan banyak kita belajar dari Bikuni Samodana. Ya mungkin bapak-bapak kalau atau ibu yang ada di Jawa, besok kita Waisak itu memang ada online juga dari Candi Sewu. Kebetulan kami dari Keluarga Budaya Indonesia itu melaksanakan Waisak Nasional meskipun konteksnya panitianya kecil dari Sangha wilayah Jogja, DIY. Nah itu memang kami dibatasi hanya 125 orang, baik panitia, baik bikuninya atau umatnya itu hanya 125 orang. Tetapi nanti Bapak Ibu misalnya berkenan bisa ikut di Zoom-nya. Itu langsung dari pimpinan kami, Ketua Umum yang mulia Bante Kemacaru Mahatera yang beliau stay-nya di Wihara Gunung Pati Semarang. Tetapi nanti semua juga akan kumpul di Candi Sewu. Nah, bagi yang umat-umat lainnya tetap mengadakan puja bakti di wihara-wihara masing-masing untuk menyambut detik-detik Waisak pada sore hari. Jadi jadwal kami untuk masa pandemik ini memang online semua dan dibatasi meskipun biasanya kita bisa sampai 10.000 umat misalnya di Candi Borobudur atau di Candi Sewu tapi kali ini izin dari pemerintah maksimal dengan peraturan prokesnya hanya 125 orang. Jadi termasuk di kampus kami pun juga tidak ada kegiatan bulan bakti Waisak selain hanya bersih-bersih wihara. Kami mau bagi sembako juga nggak berani karena pasti kan dari tangan ke tangan begitu kami juga nggak diperbolehkan. Kami hanya diperbolehkan untuk bersih-bersih wihara sekitar Boyolali. Meskipun kami juga ada kegiatan Waisak di Ampel Boyolali pun juga tetapi dengan jumlah terbatas. Satu wihara mungkin ada 30 orang hanya. 30 orang karena wiharanya memang udah besar, cukup besar. Jadi hanya terisi 30 itu pun sudah maksimal karena aturan di Ampel Boyolali juga sama. Kegiatan keagamaan atau kegiatan yang urgent hanya maksimal 30 orang. Mungkin itu nih Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Bikuni, terima kasih banyak. Banyak, kami belajar banyak Bikuni. Ya, terima kasih banyak Bikuni, kami belajar banyak juga. Oke, ya kita Bapak Ibu terima kasih, selamat malam. Masing-masing pamit. Pertemuan kita diskusi malam ini. Oke. Ya, salam damai, salam sedulur jagat. Salam kapit. Salam. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Waisak semuanya. Selamat dari Raya Terima kasih. Selamat Waisak. Selamat turun Bapak Ibu. Selamat malam.